Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai lika-liku pendakian pada zaman tahun 90-an. Ya, karena saya pikir ini menarik sekali ya. Juga bisa dijadikan sebagai bahan pembanding untuk teman-teman yang ada sekarang. Jadi bagaimana mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pendakian pada tahun-tahun tersebut. Lebih lengkapnya ikuti terus video saya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman, biar tidak ketinggalan update terus kalau channel ini mengupload video-video baru. Jangan lupa juga simpan jejak komentar sebagai bahan perbaikan untuk kemajuan channel ini ya. Lanjut nonton ya. Saya mulai tertarik dengan dunia pendakian itu sekitar tahun 1992 waktu di SMA ya. Nah, singkat cerita, kalau ingin mendaki gunung zaman tahun-tahun tersebut ya, antara 90 ke sini aja. Yang pertama harus dilakukan itu adalah mencari referensi gunung yang ingin didaki. Karena pada saat itu internet belum tersebar begitu luas ya, masih dalam kalangan terbatas. Jadi kalau mau cari informasi itu kita harus mencari teman atau mencari seseorang atau mencari sebuah organisasi yang pernah mendaki ke gunung yang ingin kita tuju. Nah, jadi dalam prosesnya itu terjadi interaksi, nambah saudara. Beda lagi kalau zaman sekarang ya, mengenai jalur, mengenai informasi pendakian dan sebagainya, itu sudah ada di internet. Kalau zaman dulu perjuangannya lebih berat lagi. Kadang-kadang saya kan tinggal di Ciamis. Kalau ingin mendaki, kemudian orang yang punya informasi mengenai tempat yang ingin saya tuju itu ada di jauh, itu mau tidak mau kita harus datang menyambungi. Saya sampai ke Bandung nyari informasi bagaimana nih jalur pendakiannya, ongkosnya, jalur transportasinya, seperti itu. Jadi perjuangannya kalau mendaki zaman dulu itu lebih berat lagi ya. Belum proses pendakiannya, masih cari literasinya aja udah lumayan, butuh waktu dan butuh biaya. Nah, teman-teman, kalau kita sudah mendapatkan referensi mengenai tempat atau gunung yang akan kita tuju, pekerjaan lain yang menunggu adalah mencari teman atau mencari seseorang yang memiliki peralatan yang bisa dipakai untuk mendaki. Yang paling utama adalah carrier ya, ransel untuk membawa peralatan dan perlengkapan untuk mendaki gunung. Di sini kadang-kadang lucu ya, teman-teman. Kita harus merayu dulu, kita harus pokoknya harus berbaik-baik dulu sama orang yang punya peralatan supaya dikasih pinjam. Alasannya adalah pada saat itu namanya peralatan mendaki gunung itu cukup langka ya. Kalau bisa saya sebutkan yang paling populer tahun 90-an itu Alpina, Eiger, ada Dodi, Jayagiri. Nah itu peralatannya masih terbatas dan orang-orang yang punya juga tidak seperti sekarang ya, hampir mudah sekali untuk mendapatkan. Kalau zaman dahulu itu lumayan susah. Jadi kita harus nyari, wah, carrier di si Anu, kita cari gitu ya. Kalau kita belum punya atau teman yang akan bareng dengan kita itu belum punya, maka
kita bersama-sama silaturahmi dengan maksud tertentu ya. Tolong dong pinjam carrier-nya, atau tolong dong pinjam tendanya, dan sebagainya ya. Seperti itu teman-teman. Rental peralatan juga waktu itu rasanya belum ada gitu ya, belum ada, kecuali mungkin di kota-kota besar udah ada. Kalau untuk daerah Ciamis, Tasik, Banjar tuh belum ada, belum seramai seperti sekarang ini. Kalau literaturnya sudah lengkap, peralatannya sudah ada ya. Peralatan camping, peralatan mendaki gunung dari tahun 92, pada saat saya mulai senang mendaki gunung itu tidak secanggih sekarang ya teman-teman. Carrier juga ya orang masih jarang memilikinya, apalagi dome. Tenda dome itu masih sangat jarang orang yang memiliki tenda dome. Jadi kadang-kadang kita pakainya itu tenda rumah, tenda yang biasa dipakai oleh anggota pramuka seperti itu. Kalau tidak ada, kita menggunakannya terpal ya, terpal yang biru itu. Bahkan saya dan teman-teman pernah menggunakan terpal bekas menjemur padi. Jadi pas dipakai di atas itu, waduh, gatal-gatal semua. Atau yang lebih ekstrim lagi, karena zaman dulu itu ya prinsipnya yang penting pergi. Prinsip-prinsip keselamatan itu masih belum kami pahami dengan benar. Jadi kadang-kadang tidak bawa tenda, bawa ponco aja. Jadi setiap orang bawa ponco, nanti pas giliran waktunya tidur bikin bipak sendiri-sendiri. Bisa teman-teman bayangkan kan? Aduh, cuaca di gunung dinginnya setengah mati, tidurnya hanya di bawah selembar ponco. Yang namanya matras juga masih sangat jarang orang memiliki ya. Alas tidur itu ya seadanya, kadang lembaran plastik, kadang pakai daun-daun gitu ya. Perjuangannya teman-teman mendaki tahun 90-an itu lebih bervariatif, lebih berat, tapi tidak mengurangi esensi keindahan mendaki ya. Pertama karena jalur pendakian zaman dulu itu sepi ya, sepi sekali, tidak seramai sekarang ya. Saya pernah di Gunung Selamat itu musim liburan antara Juni Juli, itu hanya ada 3 kelompok termasuk kelompok saya. Kalau sekarang musim liburan ke gunung, wah udah nggak bisa diceritain padatnya seperti apa. Jadi kalau dulu itu lebih rasanya gunung itu milik kami gitu, yang lain pada ngontrak semua. Tiba hari H untuk pemberangkatan, sudah mulai ketar-ketir ya, karena namanya transportasi, terutama dari Ciamis ya, karena Ciamis masih kota kecil, jadi transportasi lumayan terbatas. Kalau berangkat kemana-mana itu pilihannya pagi atau malam. Kalau siang itu rada susah ya. Nah, di sini juga perjuangannya lumayan berat juga. Apalagi kalau umpamanya ke daerah Jawa Tengah apa Jawa Timur, kita naik kereta kelas ekonomi itu, perjuangannya luar biasa ya. Bagi yang mengalami naik kereta ekonomi tahun 90-an pasti punya nostalgia yang luar biasa. Saya pernah merasakan sesaknya luar biasa kereta tersebut. Udah penumpangnya sesak, bawaan kita kan
gede-gede. Udah gitu pedagang asongannya wah beragam dan luar biasa, tidak pernah berhenti, terus nasi ayam nasi ayam, gorengan dan sebagainya. Indah teman-teman, jadi membuat satu kenangan yang sulit sekali untuk dilupakan melaksanakan perjalanan pada tahun-tahun tersebut. Sekedar informasi ya, tahun sekitar 92 apa 93 kereta ke Jogja dari Ciamis itu hanya 3.500. Kalau ke Surabaya masih 7.000. Ingat sekali perjalanan dari Ciamis jam 7 pagi sampai Gubeng apa Semut di Surabaya itu sekitar jam 9 malam. Harus nyambung lagi ke Malang. Waduh. Tidak seperti sekarang ada kereta cepat, kemudian ada travel yang khusus mengantarkan kita sampai ke base camp. Kalau zaman dulu udah sampai di stasiun harus berjuang lagi mencari tumpangan atau omprengan yang lewat ke base camp gunung yang kita tuju. Ya. Naik bus juga tidak kalah serunya teman-teman ya. Kalau zaman dulu bus patas itu jarang, jadi kitanya masih kelas ekonomi, hampir sama dengan naik kereta berdesak-desakan, setiap stamplat itu berhenti. Kereta juga sama, setiap stasiun pasti berhenti. Coba bayangkan. Berat sekali teman-teman. Dinamika pendakian tahun 90-an banyak sekali menyimpan kenangan yang indah. Untuk konsumsi kita memasak paling istimewa itu pakai parafin. Kompor gas masih sangat jarang. Kompor gas itu jarang sekali orang yang punya. Jadi tahun 90-an itu kalau itu udah akrab banget dengan pegawai koperasi TNI, pegawai koperasi ABRI ya zaman dulu itu. Karena apa? Kita beli parafin ya, karena di kedai atau di koperasi TNI lah ada parafin. Kemudian untuk masak juga bukan tidak ada ya, jarang orang yang memiliki nesting set. Paling istimewa itu pakai punya TNI ya. Kita harus beli atau kita cari temen yang bapaknya TNI, ya dengan segala cara memohon-mohon minta dipinjemin atau minta gitu ya nesting TNI yang bulat apa yang kotak. Suatu saat nanti saya akan posting alat-alat yang udah berumur punya saya ya. Nah, kalau tidak punya nesting biasanya pakai apa ya, rantang. Tahu kan rantang itu wadah hidangan milik emak-emak zaman dulu. Kalau sekarang kan zamannya Tupperware. Kalau dulu rantang yang dari aluminium. Nah, kalau masak itu pakai itu. Kemudian pernah ekstrim juga itu pakai kaleng bekas susu. Asik aja, nggak ada masalah karena memang pada saat itu peralatan-peralatan yang ada seperti sekarang itu belum begitu banyak orang pakai. Jadi happy aja di di pos pemberhentian itu ngeluarin rantang, ngeluarin kaleng, menyalakan parafin. Bagi teman-teman yang pernah punya pengalaman dengan parafin pasti akan sangat familiar dengan baunya. Kalau tidak habis dipadamkan kan berasap, asapnya luar biasa guys, pedih di mata dan di hidung gitu. Alhamdulillah sekarang sudah banyak kompor ya, dengan bentuknya yang variatif dan harganya yang variatif. Tinggal kita menyediakan dana untuk menggunakannya, membelinya gitu ya.
Kalau udah nyampe base camp, zaman dulu itu belum ada sistem simaksi ya, belum ada tiket. Jadi kita bayar kadang seikhlasnya aja ke pengelola base camp untuk ya hitung-hitung mengganti air yang kita pakai, ngikut tidur ya. Base camp itu betul-betul zaman dulu itu masih bersifat sosial. Jadi ya udahlah, kalian daripada tidur di sembarang tempat mending tidur di base camp yang disediakan oleh penduduk di sekitar gunung. Pernah saya di Sumbing tahun berapa ya, itu tidur di gudang tembakau. Wah, kebayang kan, mau tidur bau tembakau, bau rokok. Kebetulan saya nggak merokok, jadi aduh lumayan tersiksa. Kemudian yang ada simaksi atau harus bayar resmi untuk masuk kawasan konservasi itu masih ada di Gunung Gede Pangrango waktu itu. Gunung-gunung yang lain belum, jadi masih bebas. Kemudian teman-teman sekalian, kalau dilihat dari apa ya, pemberitaan atau boleh dikatakanlah dari grafik gitu ya, total musibah yang terjadi di gunung dengan para pendaki itu ya, kayaknya lebih banyak terjadi sekarang ini. Kalau zaman dulu itu boleh dikatakan sangat jarang terjadi. Ada yang meninggal, ada yang kelaparan, ada yang kedinginan, itu boleh dikatakan jarang sekali. Tapi kalau zaman sekarang entah apa yang terjadi. Sering terdengar berita ada yang meninggal karena kelaparan, ada yang meninggal karena hipotermia, kedinginan, ada yang meninggal karena ditinggal teman-temannya. Kalau zaman dulu alhamdulillah jarang terjadi. Kenapa seperti itu? Karena setiap kita singgah di base camp, hal pertama yang dilakukan oleh pengelola itu adalah briefing dan biasanya informasi mengenai kecelakaan itu selalu disampaikan kepada para tamu itu yang mau mendaki. Umpamanya hati-hati di sini pernah terjadi hati-hati di pos sana pernah terjadi Nah, itu sepengetahuan saya itu jarang sekali. Kalau sekarang mah entah apa ya teman-teman faktornya yang menyebabkan sering terjadi hal-hal seperti itu. Tapi mudah-mudahan kedepannya ada peningkatan kualitas, peningkatan pelayanan supaya kecelakaan-kecelakaan itu bisa diminimalkan. Ya, teman-teman sekalian, itulah sekelumit kisah suka dukanya kalau ingin mendaki gunung tahun 90-an. Ya. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi hiburan untuk teman-teman sekalian, bisa juga menjadi sebuah refleksi. Kita harus bersyukur bahwa perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan bisa membantu untuk perkembangan dunia pendakian. Yang lebih utama lagi supaya bisa meminimalkan terjadinya musibah kecelakaan para pendaki. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.